Seorang wanita asal dari New York City yang bernama Bianca telah dibunuh oleh teman lelakinya sendiri saat usai menonton konser. Kejadian ini terjadi pada tanggal 4 Juli tahun 2019 dan kira-kira seperti apakah kisah lengkapnya? Jangan kemana-mana ya guys, karena sebentar lagi kita akan membahasnya. Yang namanya jatuh cinta itu memang menyenangkan ya. Begitu juga sebaliknya, yang namanya putus cinta juga menyakitkan. Tapi bagaimana jadinya jika mencintai seseorang namun tidak kunjung ada jawaban? Pastinya akan terasa cinta bagaikan bertepuk sebelah tangan. Seperti yang dialami oleh kedua remaja asal dari New York City ini yang bernama Bianca dan Brandon Clark. Kisah mereka berdua diibaratkan bagaikan cinta bertepuk sebelah tangan yang pada akhirnya akan membawa kepada kasus pembunuhan. Bianca dan Brandon sejatinya belum kenal begitu lama, namun Brandon memiliki harapan yang sangat besar agar Bianca bisa mencintainya. Sedangkan Bianca hanya menganggap si Brandon ini sebagai teman dekat saja dan tidak lebih. Suatu ketika, saat akan ada acara konser musik di New York City, yang kebetulan kedatangan seorang artis terkenal yang bernama Nicola Dolanger, Brandon mengajak Bianca untuk menonton konser musik tersebut, dan berjanji akan mengantarkannya pulang setelah konser tersebut selesai. Bianca lantas tidak menolaknya, dan tidak menaruh rasa curiga atau khawatir sama sekali. Bahkan kemudian Bianca juga mengajak teman lelaki yang lainnya juga, ia bernama Alex, untuk bertemu di konser tersebut. Kebetulan si Alex ini adalah cowok idaman Bianca gitu guys. Nah, saat mereka bertiga berada di sana dan menikmati alunan musik yang dinyanyikan, tiba-tiba si Alex ini mencium Bianca begitu saja guys. Dan Brandon yang melihatnya jelas sangat sakit hati dan terpukul. Saat konser telah usai, mereka bertiga ini pun segera berpisah. Alex pulang ke rumahnya, sedangkan Bianca bersama dengan Brandon juga akan pulang bersama. Namun saat di perjalanan, di dalam mobil Brandon menunjukkan rasa kecewa dan sangat marah terhadap Bianca. Ia menanyakan apa maksud ciuman saat berada di konser tersebut. Lantas Bianca berkata bahwa Brandon seharusnya tidak usah cemburu dan marah karena dia bukanlah siapa-siapa dan hanya sebatas teman saja. Namun Brandon yang tidak terima dengan spontan langsung mengambil sebuah pisau yang ia sembunyikan di dalam kursi mobil dan langsung seketika itu menusuk leher Bianca hingga meninggal. Bahkan belum puas dengan semua itu, Brandon kemudian dengan tega memfoto tubuh Bianca yang penuh dengan darah tersebut dan kemudian foto itu diupload ke sosial media. Tentu saja foto tersebut menjadi banyak pertanyaan bagi semua orang, terutama bagi teman-teman Bianca. Teman-temannya awalnya menganggap itu hanya sebuah lelucon saja. Namun semuanya salah besar, bahwa Bianca pada saat itu memang benar-benar sudah terbunuh guys. Lantas bagaimana sih asal mulanya Bianca dan Brandon ini bisa bertemu dan saling mengenal? Oke guys, saya akan ceritakan sedikit asal mula pertemuan Bianca dan Brandon sebelum kejadian yang sangat-sangat fatal tersebut terjadi. Bianca, atau nama panjangnya Bianca Michelle Devins, lahir pada tanggal 2 Oktober tahun 2001, yang pada saat kejadian, usia Bianca baru saja menginjak 17 tahun, tepatnya pada tahun 2019 silam. Sedangkan si Brandon ini lahir pada tanggal 6 Oktober tahun 1997, dan jelas usianya lebih tua 4 tahun dari si Bianca. Dari segi kehidupan Bianca dan Brandon juga jelas sangatlah berbeda. Hanya saja, sebelum mereka bertemu, tentunya belum mengenal karakter satu sama lain. Bianca dikenal sebagai wanita yang cantik, ceria, dan suka membantu kedua orang tuanya. Hal itu terlihat ketika Bianca mengunggah sebuah video yang menunjukkan berbagi kebersamaan bersama dengan adik bungsunya yang bernama Olivia. Namun ada sebuah kejadian yang membuat Bianca menjadi mempunyai penyakit mental, khususnya seperti depresi, kecemasan, gangguan kepribadian ambang, dan gangguan stres pasca trauma. Hal itu terjadi saat Bianca memasuki sekolah menengah atas yang membuatnya harus menarik diri dari lingkungan. Orang tuanya yang bernama Kimberly Devins dan Mike Devins mau tidak mau harus menarik Bianca dari sekolah dan menyuruhnya untuk sekolah di rumah saja.
atau homeschooling gitu guys, sembari mengobati penyakit mental yang diderita olehnya. Seiring berjalannya waktu, karena keseringan di rumah, si Bianca ini mulai mencari kesibukan dengan sosial medianya. Ia mulai sering berfoto, membagikan sebuah video, pokoknya aktif di sosial media, seperti di Instagram, Twitter, dan Tumblr. Bianca dikabarkan sangat menyukai anime Minecraft dan cosplay. Bahkan pengikut Instagramnya waktu itu sekitar 2000 pengikut aktif, yang rata-rata semuanya adalah laki-laki yang usianya lebih tua darinya. Karena penyakitnya tersebut juga, Bianca dilaporkan pernah mencari perlindungan di komunitas online di mana dia dapat berbagi dan berteman dengan orang-orang baru. Hal itu sering ia lakukan di dalam platform online seperti aplikasi Discord dan 4chan. Melalui aplikasi Discord-nya saja, Bianca memiliki banyak sekali kenalan pria yang usianya lebih tua darinya. Kenalannya tersebut seringkali memujinya sehingga membuat Bianca merasa senang dan terhibur. Salah satu kenalan prianya yaitu si Brandon ini, si Brandon seringkali mengirim pesan kepada Bianca dengan kata pujian yang membuat Bianca merasa nyaman. Brandon dikabarkan memiliki masa kecil yang kurang baik, di mana ia pernah mengalami disfungsi secara langsung, di mana kedua orang tuanya bertengkar sangat hebat. Dan Brandon menyaksikan ayahnya memegangi ibunya di bawah todongan pisau selama beberapa jam. Setelah menjadi tumbuh dewasa, Brandon juga dikabarkan selalu tertarik dengan gadis di bawah umur untuk selalu menuruti hawa nafsunya. Tapi dia mampu menutupi kelakuan buruknya tersebut dengan cara terlihat menjadi orang baik di depan banyak orang. Singkat cerita, pada bulan April tahun 2019, Brandon dan Bianca pun melakukan pertemuan pertamanya. Seiring berjalannya waktu, saat Bianca lulus dari sekolah menengah atas, Brandon diundang ke rumahnya untuk ikut merayakan pasca kelulusannya tersebut. Orang tua Bianca yang melihat Brandon merasa percaya bahwa dia adalah anak yang baik dan sopan dan mampu menjaga anaknya dengan baik. Tentunya dengan melihat orang tuanya percaya, Brandon justru merasa bangga bahwa dia 100% cintanya akan diterima oleh Bianca. Bahkan ia mengumbar berita kepada teman-temannya bahwa Brandon dan Bianca sudah jadian. Jelas dengan berbicara seperti itu, membuat Bianca justru merasa sangat benci dengan perkataan Brandon seperti itu. Karena selama ini, Bianca menganggap Brandon hanya sebagai teman saja dan tidak lebih. Nah, dan kira-kira seperti itulah awal mula pertemuan antara Brandon dan Bianca. Lalu kembali lagi ke pokok utama setelah Bianca dibunuh oleh si Brandon. Saat Brandon membunuh Bianca, ia tidak melarikan diri sama sekali. Justru yang ia lakukan adalah memfoto mayat Bianca yang sudah berlumuran darah dan kemudian memposting foto itu ke aplikasi Discord dengan judul, "Maaf keparat, Anda akan menemukan orang lain untuk mengorbit." Lantas para pengguna Discord yang lainnya ketika melihat postingan yang sangat mengerikan tersebut langsung menyebarluaskan foto-foto itu ke sosial media dengan tegar "RIP Bianca". Departemen kepolisian setempat kemudian segera melakukan pencarian keduanya dan justru pada saat itu juga Brandon sendiri malah menelpon 911 dan mengakui perbuatannya bahwa dia telah membunuh Bianca. Dalam teleponnya kepada 911, ia berkata, "Halo, nama saya Brandon. Korbannya adalah Bianca Michelle Devins. Saya tidak akan berlama-lama di telepon karena saya masih perlu melakukan bagian bunuh diri dari pembunuhan bunuh diri." Setelah memastikan bahwa panggilan itu berasal dari Po STD Utisa, petugas kepolisian pun segera dikerahkan ke area hutan. Petugas menemukan sebuah SUV hitam diparkir di daerah yang sepi dengan seorang pria tergeletak yang tidak lain pria tersebut adalah si Brandon dengan keadaan luka di bagian lehernya akibat tikaman pisau yang ia tancapkan sendiri karena dia mencoba untuk melakukan bunuh diri. Namun sayang, nasib berkata lain, bukannya meninggal, justru ia selamat. Dan polisi lantas menanyakan di mana wanita yang bernama Bianca tersebut. Kemudian, Brandon pun memberitahunya bahwa Bianca ada di balik terpal berwarna hijau. Saat terpal tersebut dibuka, dan benar saja, Bianca dalam posisi yang sangat mengerikan, di mana ada luka sayatan di bagian lehernya yang hampir memenggal kepalanya.
Singkat cerita, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, si Brandon ini dijatuhi hukuman 25 tahun penjara pada tanggal 29 Juli tahun 2019. Nah, dan itulah kisah kriminal seorang remaja asal dari New York City. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua.